Halo halo, cek cek 1 2 3 dicoba. Oh, ini udah record nih. Hai, soal apa nih? MC-nya nih. Yang makan ntar ya. Oke, selamat datang di Kontrakan FM Podcast episode ke 5 ya? 5. Enggak tahu, kelima atau Gak tahu. Aku terakhir nggak ikut juga. Terakhir nggak ikut juga. Ya hari ini kita cuma bertiga. Ada Saidul, ada Rosi, ada saya sendiri. Sekarang tanggal 6 Februari 2024, 5 tahun ya, mau 5 tahun kita kenal mungkin dari 2019. 2020 2020. 2020. 4 tahun ya? Hampir 4 tahun ya? 4 tahun setengah lah ya. Kita bertemu, tentu sudah banyak sekali hal-hal yang kita lewati bersama dan apa ya, bisa dibilang pasang surut pasang surut kehidupan, mungkin dari pertemanan juga, percintaan antara Saidul dengan siapa? Banyak sih kalau itu. Kalau saya dulu kan banyak, tinggal milih yang mana gitu kan. Enggak ada ya, teman-teman. Oke, dulu Pak, apa facial apa? Sunscreen. Ini perbedaan pertama dari Saidul ada sekarang lebih rajin pakai sunscreen ya. Iya Pak, soalnya ini biar apa, kalau dulu waktu ngasdos biar glowing gitu. Biar banyak yang kesengsem ya mahasiswa ya. Iya. Yang kesengsem malah ini. Siapa? Mbak Diplo. Oh gitu. Yang jaga tiap malam itu loh, Pak. Aduh. Anjay, takut. Takut dikit. Takut dikit. Enggak apa-apa, emang kita pernah ini. Emang kita pernah bagus podcastnya, enggak pernah kita bagus podcast. Ini kita mohon maaf ya, kita ngerekam pakai kamera laptop ya. Maaf ya, pakai kamera laptop ya, karena biar apa namanya? Ya biar cepet aja gitu loh. Walaupun ini gambarnya jelek, tapi kan audionya bagus kan ya. Iya, sama ini sih, karena dari podcast kemarin tuh belum bisa mengakomodir buat beli kamera. Jadi seperti ini ya. Mohon bantuannya teman-teman ya. Nanti tolong diklik subscribe sama like, share ke teman-teman kalian biar kita bisa bikin kamera. Bikin kamera ya? Atau bikin kamera, beli kamera. Iya, tapi ini kayaknya mau dijual nih, kayaknya kasur-kasurnya nih. Apa ini? Krisis di hari menjelang 1/4 abad ya ini ya, apa gimana? Soalnya belum dapat serangan fajar. Cok. Padahal kan bansos sudah turun 3 kali nih. Ya kan saya anak PNS Pak, gak dapat. Oh. Lanjut Mas Adit. Jadi mikir apa nih bingung. Main apa hari ini? Main sudoku aja gimana? Main sudoku ya. Gimana kalau ini deh, karena kita mau berpisah juga ya. Mas Astian sebenarnya udah berpisah ini. Kemarin udah pulang ke kampung halamannya. Iya, kita nggak diajak nih, kayaknya marah-marah lagi nih, kayak podcast kedua nih. Ini marah-marah ya. Iya. Ya semakin di rumah kayaknya semakin banyak kalau bahasa Jawanya itu mutungan ya, nggak tahu apa yang terjadi di sana. Mungkin ada sebuah konflik dalam dirinya dia, atau mungkin terkait asmaranya dia, kita nggak tahu ya semuanya. Asmara sama cowok sih. Yang nonton berdua film itu ya. Takut banget bro. Takut. Ya, terus Bun juga fokus. Iya, Bun fokus skripsi juga gitu kan. Kayaknya juga mau asesi juga, kayaknya sempro bulan ini juga Februari rencananya. Amin. Gimana? Mungkin dari saya dulu yang paling dekat akan meninggalkan kita dalam tanda kutip. Jangan, maksudnya sepertinya mau meninggalkan Jogja, bukan meninggalkannya. Kayak mau mati anjir. Enggak, jadi saya rencana mau pindah ke rumah menemani bapak saya, karena bapak saya di rumah sendirian, kasihan, nggak naiknya lagi soalnya bapak saya. Nggak tahu udah dijodohin tapi nggak cocok gitu ya. Kayaknya mau saya udah jodohin sama ini, bisa nggak ya sama teman-temannya gue.
Atau saya lebih curiga sih kalau bahasanya Saidul pulang tuh bukan untuk menemani bapaknya, tapi lebih ke menghalangi bapaknya mungkin menikah lagi. Mungkin kali Enggak. Sama sekali menerima ya. Sama sekali menerima. Wis. Aku menerima dengan legowo. Kan tapi harus aku yang milihin gitu. Kenapa harus begitu? Umurnya nggak boleh lebih dari 30 tahun. Oh. Kan biar bisa Udah lanjut lagi dengan itu. Oke, ini udah berapa menit nih? Udah 5 menit nih. Kita rencana mau buat berapa jam? 2 jam lah. Masih lama, 2 jam. Oke, jadi kita akan membahas ini nih. Fase kuliah. Gimana? Dulu kalian kuliah gimana? Kuliah apalagi kuliah HI ini? Mungkin ini ya perbandingan apa namanya? Bagaimana sih waktu awal-awal kuliah seperti apa? Terus pada akhirnya apa namanya? Sampai di titik akhir ya. Di sini mungkin tinggal saya sama Bun yang Berjuang ya. masih berjuang mungkin beberapa bulan lagi lah ya. Amin. Mungkin dari Mas Rosi dulu, dari awal seperti apa perjuangannya dari Sukoharjo, berdarah-darah kuliah di UPN. Berdarah putih. Ya enggak sih, aku nggak mau terlalu mendramatisir terkait dengan bagaimana problem kuliah dan sebagainya. Kalau untuk kuliah sendiri, pertama itu terkait dengan jurusan ya teman-teman. Jurusan HI itu kalau dari saya sendiri itu dulu saya tidak terpikirkan untuk masuk ke dalam jurusan HI. Saya sendiri baru mengetahui HI itu justru mendekati terkait dengan batas pendaftaran dari SBMPTN itu sendiri. Ya, saya itu sejak awal itu tertariknya itu di bidang hukum ya. Jadi karena ya saya sukalah untuk melihat-lihat pasal-pasal dan sebagainya, untuk menganalisis sebagainya, perilaku dan sebagainya, dan itu dekat dengan kehidupan kita. Namun setelah masuk ke hubungan internasional ya, saya mendapati bahasanya hubungan internasional itu juga erat kaitannya dengan kehidupan kita teman-teman. Bahasanya kita itu berhubungan dengan sosial bagaimana. Jadi pembelajaran terkait HI itu lebih kompleks, baik dari segi hukum, sosial humaniora dan sebagainya. Terus politik juga kita dapat. Jadi paket lengkap lah untuk kalian yang pengen untuk masuk mempelajari terkait dengan bidang-bidang bagaimana kita lebih terbuka perpikirannya dan sebagainya begitu. Kalau untuk di awal ya tentunya ya karena aku nggak punya atau saya itu nggak punya gambaran lebih jelas terkait dengan UPN juga dan ilmu hubungan internasional. Jadi ya sedikit struggle-nya adalah dalam mencari terkait dengan bagaimana kehidupan nantinya di sana di Jogja ini, terus bagaimana terkait dengan sistem perkuliahan, karena ya saya sendiri ya tidak mengetahui banyak informasi terkait dengan sistem perkuliahan dan tidak mencarinya. Jadi ya sedikit struggle, tapi karena saya ketemu dengan teman-teman saya ini, Saidul, Adi, Bastian dan sebagainya, itu ya banyak membantu saya lah terkait dengan bagaimana kehidupan awal kuliah, bagaimana kita membangun iklim kuliah yang berbeda dengan SMA dan sebagainya begitu. Terus kalau ingin cerita dikit nih, kalau pengalaman paling menyenangkan nih, Unusual holiday. Kalau pengalaman paling menyenangkan bagi saya itu di kehidupan kuliah ya tentunya ketika kita itu selesai berkuliah, terus kita bisa nongkrong bareng dan untuk review. Jadi nongkrongnya itu bukan nongkrong untuk membicarakan gibah dan sebagainya, tapi untuk review bagaimana materi tadi, terus bagaimana kita harusnya menyelesaikan permasalahan terkait dengan mungkin tugas-tugas yang akan datang begitu. Itu menurut saya momen yang menyenangkan lah, karena ya saya belum mengalami lah waktu SMA itu berfokus untuk membedah terkait dengan mata pelajaran, nongkrong bersama, kita ngomongin mata pelajaran harusnya gini-gini dan sebagainya. Tapi di kuliah ini saya ketemu dengan teman-teman yang mampu memahami lebih jauh lah terkait dengan penyampaian materi. Jadinya saya banyak belajar dari mereka semua begitu. Mungkin itu sih. Mungkin lanjut ke Saidul mungkin. Ini Adib nih. Nggak, sebelum lanjut. Oh ya. Ini dulu setelah 4 tahun kita bareng, kira-kira
ada improvement atau enggak. Oh ya. Ini rekam nggak sih? Coba cek. Rekam nggak? Kok berhenti? Rekam nggak? Oh, rekam. Oh ya. Kalau untuk improvementnya yang tentu pertama terkait dengan cara berpikir. Cara berpikir saya itu pada dulu itu ya bagaimana ya, terlalu Pendek berarti. terlalu konservatif dalam artian masih terlalu tertutup dan sebagainya, yang mana dengan bergaul dengan teman-teman kontraan ini saya mengembangkan terkait dengan skill critical thinking, di mana segala sesuatunya jangan ya langsung percaya dan sebagainya, ya harus dibedah lebih mendalam lagi terkait dengan apa sih itu maksudnya, apa itu asal muasal pemikiran seperti itu, bagaimana awal mulanya dan sebagainya. Jadi ya jangan menjadi seseorang yang polos lah. Jadi harus lebih banyak bertanya, apalagi terkait dengan kebijakan pemerintah, program pemerintah, ataupun dengan situasi dunia saat ini. Jadi semua yang diberitakan itu adalah terkait dengan kronologis. Itu bisa kita jadikan data terkait dengan bagaimana itu tuh terjadi. Tapi terkait dengan motif dan kepentingan dan sebagainya, itu harus kita punya skill untuk menganalisa, yang mana saya dapatkan melalui bergaul dengan teman-teman kontraan, ya berhubungan dengan critical thinking tersebut. Mungkin itu sih. Oke, lanjut mungkin Mas Saidul. Mas Adib enggak dulu. Adib dulu aja, Adib dulu. Apa ya? Mungkin dari awal kuliah mungkin ya sama sih kayak Rossi, mungkin karena latar belakang lingkungan kan, waduh, ekonomi. Jangan dong. lagi dipolitisasi soalnya. Oh, oke. Siap. Jadi latar belakang saya kan lebih ke apa ya? Mungkin bisa dibilang Apa? sejenis lah ya. Suka sejenis. Enggak gitu. Bahaya banget. Enggak gitu, maksudnya ya enggak terlalu beragam gitu. Jadi secara pemikiran pun pasti sama gitu, dan dia bisa dibilang konservatif juga, karena ya memang dari apa ya namanya, ya karena lingkungannya terlalu sempit dan nggak banyak point of view yang masuk ke kita, jadi ya ini radikal Hastian doang ya. Ya itu dari awal itu Pasti sih. Radikal Hastian doang soalnya, jadi kayak yang membuat kita semua sedikit harus bersabar tuh ketika menghadapi Hastian, karena dia tuh lebih radikal dari kita semua tuh. Iya. Awal-awal semester itu udah langsung radikal. mau Bayangin kita nih mahasiswa baru nih. Aku masih ingat aku waktu itu presentasi di mata kuliah umum ya, mata kuliah agama Islam. Waktu itu aku presentasi terkait dengan, aku kurang tahu kayaknya terkait dengan sahabat Rasul kayaknya. Terus tiba-tiba ada yang bertanya terkait Syiah dan sebagainya, itu kan langsung kayak wow, nih anak, dan pertanyaannya tuh kayak pertanyaan yang ini loh, mahasiswa ambis yang apa, narasinya tuh kayak wajah banget, terus pertanyaannya cuma 3 kata gitu loh, kayak tahu gak sih yang ini kayak gini bla 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 bla, kayak aku baru ketemu orang tuh pertama kali kayak gitu tuh Hastian, sangat radikal dan mesum. Wah. Hati-hati pokoknya kalau mendengar nama Hastian tuh harus waspada, karena takutnya nanti kalian tuh terbrainwash dan diajak rakit bom. Hati-hati ya. Gitu. Ayo Mas Adit tadi cerita gitu. ayo. Apa? Ya seiring berjalannya waktu mungkin sama juga ya, karena lebih banyak perspektif baru. Terus ya lebih bisa menerima perspektif yang beragam gitu. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya nggak ada kebenaran yang mutlak gitu. Wes, benar, kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai perspektif itu sebenarnya nggak asalkan logis dan Empiris. dan rasional isinya, isi pendapatnya. Menurut saya nggak ada kebenaran yang absolut, itu semua tergantung perspektifnya, perspektif kita masing-masing gitu. Jadi ya kalau selama apa ya namanya, dalam penyampaian pendapat atau dan sebagainya, terutama itu sih penyampaian pendapat,
itu jadi lebih terbuka gitu. Jadi nggak maksudnya nggak malu-malu, nggak asalkan dengan bahasa-bahasa yang masih bisa diterima. Itu Siapa tuh? Mas masih oke Astian. sih. Mas Astian. Weh, ada Astian ya. Oh, kok gitu sih? Nggak tahu ini koneksi. Sinyalnya jelek banget di Purworejo ya. Pak Ganjar tolong ini internet Purworejo ini jelek nih. Coblos tuh. Pak Ganjar internet gratis, terutama yang pertama di Purworejo, Pak. Purworejo ini. Gimana nih Astian? As, kok meneng wae tuh? Mana? Kan mutung aku, Mas. Mati loh dia loh. Jadi begitu. Dari Mas Adip, ya emang teman-teman saya ini emang kuno semua, kalau konservatif semua nih. Mana? Coba. Mas jalan gak sih perekamannya? Masih jalan? Halo. Ini Mas. orang radikal nih. Halo. Gimana, Mas? Munit toh, Has. Eh. Kilo lagi podcast kilo. Kok senyum-senyum lo? Ya, kasih sini. Ini Astian nih. Wajahnya kan udah ketahuan nih. Ya, hati-hati itu radikal ya yang tadi teman-teman. Udah radikal, aku membela yang benar. Semua cari Rocky Gerung yang mau minta maaf cuman Prabowo loh. Udah terlalu politis bahaya. Langsung dia Oke. membela politik, membahas politik loh, ini bahaya. Oke, jadi kita lanjut aja ya. Jadi memang kita dibentuk, kalau kalian lihat. Kenapa dia apa? Oh. Oke, jadi kita lanjut aja ya. Kita ke bahasan ini, flashback. Flashback kuliah, Has. Mungkin bahas Astian dulu nih. Dulu waktu kuliah, waktu kita bersama-sama nih, kesannya gimana kesannya? Ini khusus buat kontrakan atau umum? Kalau umum Iya, ada umum sama. yang dulu. Ya kontrakan lah. Soalnya aku kan bahas kilo Mesopotamia loh. Nah, jangan. Yang biasa-biasa aja dulu ya, biasa-biasa aja dulu. Nggak ada kesan khusus sih, tapi cukup menyenangkan karena jadi tidak sepi lagi. Tapi ini sih yang paling berkesan itu ketika saya ditolak di Vensia terus ditinggalkan teman-teman kontrakan sih, dengan dalih mau main ke lab tanpa mengajak-ajak. Tapi setelah itu, setelah saya diterima di KSM malah ngajak-ngajakin ke lab, itu kan aneh kan. Dulu waktu nggak ada tempat bernaung, nggak ada yang ngajakin, setelah punya tempat bernaung malah diajak. Itu kan menyakitkan hati saya ya, sebagai orang yang melihat teman-teman saya pada punya kesibukan masing-masing. Tapi kan habis itu kan terus jadi anak jurnal, Has. Emang jurnal pedai bayar duit ruangan tuh. Ya udah, kita lanjut dulu ya. Jadi Sini gue nunggu kelas. iya, Kak, betul. ini, lebih ke bagaimana sih kesan-pesanmu selama di kontrakan, Has? Apakah mungkin ada improvement, ada pencapaian yang kamu dapatkan, atau ada sebuah gambaran umum gimana kehidupan di sana, apa yang kamu dapatkan, atau mungkin apa yang kamu mungkin kekurangan yang belum kamu lakukan selama di kontrakan itu apa? Mungkin bisa pesan ke teman-teman yang nanti bisa kita share gitu pengalaman hidup kita selama ngontrak gitu. Apa saya di-share ya ono ke suatu sing apa ya dikatakan wah berarti ra ono. Kalau untuk improvement apa yang Apa kamu yang dapat kontrak? gitu loh ketika udah ngontrak, mungkin dari cara kamu mandang yang dulunya radikal dan sebagainya mungkin semakin berkurang gitu. Ya iki sih untuk di kontrakan 3 tahun ini paling ini sih kita menjadi lebih kritis ya, karena Kontol. Astagfirullah. Aja. Enggak takut tiap malam kan ada ini kajian-kajian ilmiah. Anjay. Cara pembicaraan Indonesia. Ngapusi. Jadi itu for information, Bun sama Istan tuh sering debat agama. Kan ini
kajian ilmiah. Oh, yes. Bahas Enggak dari mau. Orde Lama sampai Enggak mau. 2018 2019. Ngono Aman es. kan? Ngono es. Kayak sebenarnya tahu lah sih apa sih jadi ciri khusus apa hal khusus pencapaian. Lah Dewi ngontrak juga online, interaksi juga. Kontra online tuh gimana? Atau kita mau bahas nih tragedi siomay nih. Wow. Nah, itu kan aku kan gak ikut di situ kan, aku masih Bali jadi tidak tahu kronologi nih. Mungkin lebih ke iki sih ya. Paling iki sing Lebih ke dari gimana sih maksudnya apa yang menurutmu harus menjadi pengalaman hidup lah kalau suatu saat menemui hal seperti ini harus menyikapinya bagaimana seperti itu. Dan mungkin sebelumnya kamu dapat ya kan pelajaran berharga tadi kan menjadi critical thinking. Nah ini pelajaran berharganya dari kita ngontrak itu apa, atau ada yang harus kita perbaiki dari sisi kita masing-masing itu apa begitu. Ini kalau iki sih kalau untuk apa sesama teman kontak itu kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk berkompromi kan. bukan survival skill ya? Kontrak itu kan apa? Bukan survival skill berarti. Saya putus dulu. Bukan survival skill berarti. Bukan. Itu kan nek survival skill lebih ke bertahan hidup kan lebih nek kue sendirian sih nek menurutku, tapi nek untuk berkelompok kan kemampuan berkompromi. Iya. Bisa makan teman Kita sendiri ya? memiliki Oke. banyak sifat, banyak karakter, banyak background. Mesti kan ada momen-momen saling tidak suka, bukan tidak suka ya, pasti selekan lah pasti. Oh, kamu berarti nggak suka, pernah nggak suka? Salah. Oh, berarti dulu merasa terbebani waktu aku numpang di kamarmu. Oh gitu, Has. Oh, oke, siap. Gitu. Frembeng gitu. Wis kaya media barat frembeng. Cukup tahu sih ya, cukup tahu sih. Ya udahlah. Ntar lagi nih. Ntar lagi. Ini aku tak ngerosting kowe sih, kok lagi kita kasih nonton. Iya. Ya. Ntar Bun coba telepon kalau Siap, ngangkat. semangat berjuangnya. Katanya 400 ki. Modalnya jual lu, Mas. Ya. Ini 400 kan udaan enggak? Kacilin anggar sore iki lho. Udaan, siap. Oh, gitu bae. Assalamualaikum. Salam. Ada itu yang namanya Estian ya. Ada satu lagi namanya Bun. Telepon coba. Kalau diangkat kayaknya enggak diangkat ya. Enggak tahu nih, coba telepon dulu. Tanyain dulu. Kita lanjut aja pembahasan Oke, tadi. pembahasan dulu nih. Yaudah, kalau Adip tadi hidup keterangan, cuma kalau dari saya pribadi ya, ya gimana ya? Saya merasa bahwa di kontrakan tuh enak karena di ruang tamunya sih. Oh iya. Ya kan. Dan rumahnya oke, cuma ya itu mungkin ada beberapa bumbu-bumbu yang banyak lah ya, bumbu-bumbu kehidupan. Bumbu apa nih? Bumbu instan sama bumbu? Iya, mungkin Hasian juga pernah tiba-tiba ada debt collector yang ngetuk, itu juga pernah. Aku juga pernah waktu itu dimarahin debt collector yang nggak tahu apa. Aku dibilang itu ibu kontrakan kami itu ternyata punya utang ya, yang cukup besar. Jadi sebenarnya kenapa rumah itu dikontrakan, karena ibu itu tuh mau membayar hutang gitu loh. Dan kurasa which is ya jatuh tadi. Ya yang mana itu menjadi hal yang kita nggak ketahui dari awal gitu loh. Jadi kenapa kok kita ngontrak berapa? 21 juta per tahun ya? Iya, 21 juta per tahun dibagi 5. Hah? Apa? YouTube. Oh, kenapa? Gak ada yang lihat juga ini kan, ini buat archive doang. Tapi di sosial media. Iya, nggak di YouTube doang. Maksudnya link-link itu jangan. Ingat memang ya? Gak apa-apa lah, tak di WA. Nggak etis, nggak ngomongin. Oh iya. Yaudah itu, enggak sebenarnya juga masalah sih.
Dan akhirnya aku sih masalah itu. Kayak dewe apa menjelek-jelekan. Enggak jelek-jelekan. Enggak, cuma ya itu akhirnya iyalah. Kan kita enggak sebutin namanya juga kan. Enggak, maksudnya kita bahas kontennya itu loh. Iya. Dan apa namanya? Ya udah jadi kita sering ketemu debt, enggak sering juga sih, bertahan ketemu debt collector. Kasihan 2 atau 3 kali didobrak debt collector, terus saya sekali di ini debt collector. Ya udah itu sih. Dan mungkin serunya juga kita ketindian di kos kontrakan. Ini sering banget nih. Sering. Yang sering itu Hastian sebenarnya. Tiap Nggak malam tahu. ketika dia itu nggak sholat isya pasti ketindihan. Itu kan ya sebuah alarm buat dia lah gitu. Iya. Atau jangan-jangan ini karena ada kodam. Kodamnya sih tarung. Bertarung dengan kodamnya ini. Adib. Apa nih garing banget nih. Memang dari awal garing. Memang kritik dari awal. Iya. Ya, ini sih ya tadi kan udah saling share kan bagaimana terkait dengan apa sih pencapaian selama perubahan, improvement yang udah diraih ketika sudah ngontrak maupun sebelum ngontrak gitu kan. Ya kalau ini fokusnya mau membahas apa ini? Mau kontrakan dulu. Kehidupan kuliah ya. Kalau kehidupan kuliah itu dari saya sendiri, saya itu merasakan bahwasanya kita itu pada waktu itu ya ditemui beberapa kelompok golongan. Ada kelompok yang mengatasnamakan kelompok kiri paling kritis dan sebagainya. Ada yang kelompok yang dia itu berfokus pada pengembangan skill, maupun ada kelompok yang dia itu flat aja mengikuti dengan bagaimana kehidupan kuliah itu berjalan. Kalau untuk kelompok-kelompok kiri ini tuh banyak diisi oleh ya orang-orang yang orang-orang yang mereka itu punya sudut pandang lah. Saya tidak menyalahkan sudut pandangnya, tapi memang bagaimana ya? Memang kelompok itu ada gitu loh. Maksudnya saya tidak bermaksud untuk menjelekkan, tapi memang kehidupan kuliah itu pasti akan diisi oleh orang-orang seperti itu. Yang mana ketika kita bergabung dengan mereka, kita juga mendapatkan sudut pandang baru kok. Bahasanya, jika kita melihat dari sudut pandang kiri atau yang lebih kritis, di mana gerakan-gerakannya itu lebih terkait dengan cenderung mengkritik dengan cukup keras ya terkait dengan beberapa hal atau fenomena yang terjadi di dunia. Namun untuk kelompok-kelompok lain yang fokus pengembangan diri, mereka itu justru memandang positif terkait dengan beberapa fenomena yang ada di dunia maupun di perpolitikan Indonesia itu sendiri. Sedangkan untuk flat itu sendiri, ya mereka itu tergolong kelompok yang lebih sering untuk mengutamakan terkait dengan ya tugasku ada kuliah, kalau sudah selesai kuliah ya udah pulang dan sebagainya, yang mana itu juga boleh-boleh saja, sah-sah saja. Cuman kalau untuk mengembangkan diri lebih banyak ya kita harus lebih banyak berkumpul lah, baik untuk ke kelompok kiri, ke kelompok yang fokus pengembangan diri maupun ke kelompok velvet itu aja. Karena dengan kita berkumpul bersama mereka-mereka itu pasti ada suatu ilmu yang didapatkan. Berkumpul dalam hal ini ya jangan sampai yang berkumpul totalitas pada satu orang saja atau satu kelompok saja, tapi harus kita rangkul semuanya, kita lihat bagaimana nilai positifnya, kita kritik, kita olah bagaimana cara pemikiran mereka. Dengan begitu kita bisa melihat dunia lebih berwarna gitu, tidak cuman yang hitam atau putih saja, tapi ada banyak warna-warna lain seperti mungkin biru, ungu, merah dan sebagainya. Mungkin begitu sih kalau dari saya. Ada tanggapan lain? Ya Mas Rose enak ya bisa melihat dunia berwarna-warna. Saya buta warna soalnya. Itu sih. Mungkin perjalanan karir aja kita nih selama kuliah nih. Karena mostly kita bareng-bareng kecuali KSM ya. Jadi tuh mostly di HI UPN, kita di HI UPN ya teman-teman. Kita tuh gak tau ya di HI lain kayak gimana. Cuma di kami tuh ada yang namanya himpunan. Jadi himpunan tuh membawahi ada kayak hari apa yang pengurus himpunan, apa namanya itu BPH, dan pengurus himpunan, terus harian harian ya, tapi itu yang ngurusin himpunan, pengurus himpunan, terus ada juga KSM. Nah jadi kita ada 5 KSM total di HI itu, di HI UPN ada KSM.
organisasi internasional, komunitas internasional, terus tentang pertahanan keamanan. Terus ada juga research Iron Fire itu apa? Research apa? International Research on apa? Iron Fire singkatannya apa? Research on Fire. Apa fire-nya apa, Cok? Iron Fire itu singkatan kan? Ya, jangan ditembak nih aku dari. Aku jadi singkatan Iron Fire aja. International Research. Enggak, International Relations on Apa itu? on research. Ih, parah banget nih. Wah, gak lulus. Ini nih mantan Kadif Iron Fire nih lupa singkatan Iron Fire. Jadi untuk anak Iron Fire yang lihat podcast ini, tolong nih dihujat ya teman-teman. Kalau Defensia singkatannya apa Defensia? Defense and Security Studies. Oh, Defense and Security Studies. Jadi jadi tuh kita ada 5 orang dikontrakan, jadi 3 tuh orang Defensia, 1 orang Hankam, 1 Diplomasi Studies. Aku anak Diplomasi Studies di lab laboratorium diplomasi. Jadi ada total 4 lab ya? Ya. 4 lab, ada lab antar budaya, lab organisasi internasional, lab Hankam, sama lab Diplo. Jadi kita punya 4 lab di HI itu. Sebenarnya, nah di lab antar budaya itu ada gamelan. Aku dulu juga termasuk pelopor inisiator adanya, bukan inisiator juga sih, kayak koordinator gamelan. Jadi aku dulu yang termasuk yang nguri-nguri gamelan di jurusan gitu. Sedikit pamer juga ya. Ya apa namanya itu. Terus mungkin sebelum jadi kita sedikit banyak bertukar pikiran terkait dengan KSM, banyak pro konnya bahkan. Tapi kita setuju dengan satu hal waktu itu, kita setuju bahwa memang KSM itu tugasnya untuk berdiskusi atau apa namanya menimba ilmu di HI gitu loh. Iya, makanya kita senang karena kita ada ikut di KSM itu kan. Ya, kita belajar bersama, kita mengembangkan terkait dengan kita membedah lah terkait fenomena dunia berdasarkan dengan fokus dari KSM kita. Kalau KSM saya kan itu terkait dengan Defense and Security Studies. Jadi ya kita membedah dari fenomena dunia atau negara-negara dunia terkait dengan pertahanan dan keamanan. Misalnya saja ketika konflik bergejolak di Rusia Ukraina yang sempat booming tuh di tahun 2022. Nah, itu kita dari KSM Defensia itu membedah bagaimana sih terkait dengan bagaimana konflik itu bisa terjadi, apa saja eskalasi konfliknya, terus kemudian bagaimana kerentanan terhadap dunia, kemudian respon negara-negara sekitar, serta alutsista itu berasal dari mana, begitu sih. Jadi ya dengan kita bergabung dengan KSM itu kita bisa menganalisa dan mengetahui lebih mendalam terkait dengan informasi yang kita dapatkan. Mungkin kan KSM itu fungsinya seperti kelompok belajar teman-teman, kalau bisa lebih rigid ya. Ya, lebih rigid, lebih tertata terkait struktur organisasi. Jadi kita itu belajar bersama di mana kita menganalisa sebuah kasus, kita menganalisa mendalam sampai ke akar-akarnya. Dan dinaungi oleh lab gitu. Dan dinaungi oleh lab, ada bagaimana sistem SOP-nya juga begitu. Berbeda lah dengan adanya ya kita juga beberapa kali kan mengadakan debat di inter anggotanya ya. Jadi kita debatnya itu sampai ke akar-akar, bukan kayak debat di negara lain yang mana itu debatnya itu cuma membahas utopis. Ya udah. Itu ini ya apa namanya? Seperti jadi mungkin dan juga mungkin positifnya ialah kita dapat teman yang sefrekuensi ya. Ini mungkin yang teman-teman yang suka research bisa join Iron Fire kayak Adip. Terus teman-teman yang suka dengan isu-isu pertahanan keamanan bisa join Defensia kayak Rossi. Atau teman-teman yang suka dengan hal-hal random bisa hal-hal diplomasi bisa join KSM diplomasi gitu. Mungkin ini ya juga kita juga di sepanjang karir kita di kuliah kita juga menjumpai sebuah kegiatan non KSM yang bernama klinik literasi nih. Klinik literasi ada PDH-nya nggak? PDH-nya di lemariku ada nih. Jadi mungkin nanti kita meminta pendapat dari teman-teman. Jadi seluruh anak kontrakan ini tuh adalah anggota klinik literasi ya. Iya, semuanya. Ya. Semua. Dan termasuk Rizky gak sih? Iya, semua. Rizky. Iya, kontrakan pasti. Kontrakan pasti anak. Jadi tuh
kita ada satu dosen yang nge-approach kita untuk kayak nge-handle namanya klinik literasi dulu. Masih ada Instagramnya kok. Dan kalau kalian lihat CP-nya tuh pasti CP-nya Saidul Mubin gitu kan. Dan apa namanya? Jadi tuh adalah side project kami dulu waktu semester berapa tuh? Semester 3 ya kayaknya. Apanya? Literasi semester berapa sih? Semester 3 ya? Semester 3 4 ya. Iya. Di antara masa-masa itu. Nah, itu. Jadi literasi adalah sebuah apa? Enggak tahu. Jadi itu literasi itu adalah sebuah project yang memang dipegang oleh dosen kami yang memang untuk menaungi orang-orang yang suka nulis gitu loh. Jadi itu. Nah, mungkin itu salah satu organisasi yang menaungi kita juga. Iya. Mungkin Adip gimana dulu kesan pesannya waktu dulu kalian literasi tuh? Apa? Literasi. Ya sangat disayangkan ya udah nggak ada. Nah, kegiatannya bagus untuk meningkatkan Apa? minat menulis mahasiswa HIUPN dan meningkatkan meningkatkan kualitas tulisan dari teman-teman juga, karena di situ banyak coaching klinik dengan mengundang narasumber yang lumayan bonafit ya. Yang seminar terakhir tuh kan narasumbernya kan oke tuh. Dari BINUS, ada yang dari UPH. Ini nggak sih yang terakhir itu loh? Iya. Oh iya, benar. Itu iya. Dan ya, dokter semua. Dan ya itu mimpi besar kita waktu dulu sih di klinik literasi. Cuma ya sangat disayangkan emang karena satu dan lain hal kita nggak bisa melanjutkan hal-hal yang positif itu. Tapi ya harapannya dengan adanya jurnal Penawi Maya juga sedikit banyak Ya, sambungan tangan dari klinik literasi itu. Ya, sedikit melanjutkan dari Mas Adif. Jadi terkait dengan jurnal Penawi Maya itu merupakan lanjutan dari klinik literasi. Jadi jurnal itu terlahir karena adanya kelompok teman-teman mahasiswa yang gemar menulis, yang suka untuk menulis dan sebagainya. Jadi kita menuangkan tulisan-tulisan kita dan juga berupaya untuk mewadai tulisan dari teman-teman yang lainnya itu melalui jurnal Penawi Maya tersebut. Mungkin karena saya itu tidak termasuk dari founder ya atau penggagas pertama dari Penawi Maya, mungkin dari dua teman saya ini yang lebih memahami terkait dengan bagaimana struggle pertama jurnal Penawi Maya, apa yang menjadi tujuannya dan sebagainya mungkin. Jadi ya memang bisa dibilang, kalau dibilang circle gimana ya, cuma kita sekontakan tuh kebanyakan sama dulu organisasinya ya. Klinik literasi dulu pertama kita bareng-bareng, kita bentuk bareng-bareng dulu sama Dodo udah revisi jurnal skripsinya. Apa namanya? Sama Dodo, aku sama Rehan juga, terus sama teman-teman kontrakan lainnya Bun, Andi, Prosi, Hastian, Cika dan kawan-kawan. Tias. Itu sudah lulus belum sih Tias? Tias sudah lulus belum sih Tias? Belum ya? Enggak tahu ya. Tidak itu dan yang jelas sudah kawin gitu. Belum anjir. Ya udah apa namanya? Enggak tahu juga. Terus apa namanya? Ya udah itu. Terus Penawi Maya dibuat. Jadi tuh dulu belum ada nama Penawi Maya dulu kayak. Namanya apa itu? Dulu belum kayak dulu tuh kayak Bu Iva sama Mbak Mela itu kayak bikin gathering gitu loh. Perwakilan KSM dulu. Dulu banyak yang ikut, ada 30-an yang ikut. Terus tapi yang daftar tuh cuma ada 12 kayaknya. 12 yang daftar. Aku, Adip, sama ada Mas Maul, terus Bun sebagai IT dulu. Terus ada Cika dulu sih desain. Bun dulu desain ya, Bun dulu desain. Terus IT-nya tuh ada Rehan sama Danis dulu. Terus ada Maul, Rafika, Rania, Mas Dani dan juga ada Hastian. Tim Nasa siapa aja tuh? Rania, Hastian, Dani. Satu lagi siapa? Hah? Rafika editor. Cuma 3 ya? Bukannya 4 ya kayaknya? Rania sama siapa ya? Inilah ntar, mohon maaf ya Mbak. Yang gak disebut gitu ya. 12 aku, Kowe,
Maul, Rafika editor ya. Enggak. Ini 5 kan udah kontrakan. Aku enggak, aku belum. Ini enggak, 4 doang. 4 berarti Dani, Maul, Paul, Rehan, Danis, Danis, Rafika, Apika, Rania, Rania, Hastian, Cika. Siapa satu lagi ya? Udah antar. Siapa ya satu lagi ya? Aku lupa anjir. Rania, yaudahlah itulah ya. Itu pokoknya itu. Kemudian yaudah Penawi Maya menjadi salah satu batu loncatan kami untuk berkembang di perkuliahan dan apa namanya, saya rasa teman-teman juga banyak mengalami naik turun di perkuliahan. Dan aku rasa kalau aku sendiri pribadi mau Rida IF ya. Mohon maaf Rida ya. Apa namanya? Dia Penawi Maya dulu. Oke ya ada Rida. Terus apa namanya? Yaudah mungkin kalau dari aku ya mau melihat dari perkuliahan selama 8 semester itu yang paling berat itu di semester 5. Kalau aku nggak tahu sih kalau yang lainnya. Sama saya. Cuma di semester 5. Kenapa di semester 5? Karena di semester 5 itu aku jadi ketua redaksi Penawi Maya. Terus masih ngordinatorin KSR. Dan waktu itu aku jadi ketua acara di dua panitiaan, di ketua acara di Pangandaran sama di SMUN. Terus aku juga koordinator ketua acara di UKM juga. Jadi kayak hampir ada 5 lebih kegiatan yang aku handle itu dalam waktu yang bersamaan tuh kayak pusing banget. Jadi ya memang itu kesalahanku sih karena tidak memanajemen itu sebaik mungkin. Jadi kayak waktu bersamaan aku harus nge-handle berbagai event gitu. Dan bahkan waktu itu kayak hampir pagi, siang, sore, malam tuh kayak rapat terus. Ini sih kayak waktu kayak Real paling padat gitu ya. Ini paling padat semester 5. Bahkan kayak aku sama Haris dulu sama Sabil dulu sempat juga latihan MUN jam ini habis sahur. Jam 4:30 kita latihan jadi BOD dulu. Kayak anjir banget sampai segitunya karena enggak ada waktu sama sekali gitu. Itu kayak momen paling sibuk kita waktu aku waktu kuliah. Mungkin Mas Rosi bisa tercurhat momen waktu tersibuknya waktu kuliah. Sebenarnya kalau momen paling merasakan berkuliah itu ya kalau untuk di semester 1-2 itu kan tahap awal dari kita itu berkuliah. Jadi ya belum terlalu merasakan, masih vibes-nya itu masih vibes lulus SMA begitu. Jadi ya masih belum merasakan lah terkait dengan bagaimana kuliah, iklimnya dan bagaimana. Untuk semester 3-4 itu kan kebetulan ada COVID, jadi online itu ya tekanan itu tidak terlalu berasa lah, tugas-tugas dan sebagainya itu masih tergolong ini tidak terlalu susah. Menginjak semester 5 sampai itu mulai terasa tuh terkait dengan bagaimana kuliah sebenarnya ada pressure tersendiri yang mulai terasa terkait dengan tugas-tugasnya, bagaimana aktivitasnya dan sebagainya begitu. Kalau dari saya sendiri semester yang menurut saya ya berat tuh semester 5-6 itu karena kita udah mulai memikirkan terkait dengan skripsi dan bagaimana itu mulai ya kelihatan pressure, bahkan bisa dikatakan itu titik cukup down lah dalam hidup saya itu, yang mana banyak tugas menumpuk, banyak pikiran dan sebagainya, juga banyak pencapaian yang udah didapatkan dari teman-teman yang mana mendorong saya itu semakin terburu-buru, tergesa-gesa dan FOMO seperti itu. Itu momen itu walaupun sedikit memberikan banyak pressure terhadap saya, namun itulah yang menyenangkan ketika kita sudah bisa melewati momen itu gitu. Jadi ya itu kenangan yang manis untuk diingat, namun ya cukup pahit untuk jika diulangi lagi gitu. Mungkin itu sih menurut saya, karena ya semester 5 itu saya cuman berfokus pada organisasi, tidak terlalu tergabung pada hal-hal lain. Namun ya padatnya perkuliahan dan organisasi itu saja udah membuat saya kewalahan gitu, dan adalah problem-problem lain dalam hidup yang mana juga mendorong adanya tekanan-tekanan seperti itu.
Mungkin begitu sih kalau dari saya. Mungkin kalau dari Mas Adip gimana kalau semester perkuliahan itu? Masuk frame dong. Apa yang masih di ini masih di masih kayaknya? coba. Ini dicek dulu ya, takutnya tiba-tiba berhenti. Oh masih. Mana? Apa nih yang paling yang paling berat ya? Berat. Semester berapa? Apa ya? Mungkin justru semester pertama sih. Pertama malah ya. Semester pertama karena dulu kan saya belum masuk kontrakan ya, masih kos saya tuh di UGM aja. iya daerah UGM, tempat saudara gitu. Jadi teman-teman di situ sebenarnya ya isinya mahasiswa UGM yang udah tua-tua sebenarnya dari angkatan 2015, 2014 gitu. Jadi ya agak ada gap lah bisa dibilang kan. Jadi masih ya walaupun bisa akrab ya. Ya walaupun mereka lumayan mengayomi tapi tetap aja kan kayak segan gitu ya. Nah, kita kan segan juga, anak baru gitu, nggak tahu apa-apa. Terus mereka kan kayak udah punya wilayah sendiri-sendiri. Kayak preman aja. Udah pegang wilayah itu di UGM. Maksudnya ya kayak gitulah, maksudnya ya kita tetap sih ketemu sama teman-teman di kelas, cuma kan belum seakrab itu, dan kalau misalkan ada masalah apa-apa ya kita masih meraba-raba lah gitu. Itu sih mungkin yang paling berat. Kalau misalkan terkait dengan kesibukan dan lain sebagainya, menurut saya enggak, karena saya nggak terlalu memikirkan banget terkait dengan beberapa kegiatan itu. Maksudnya marah-marah sih. Yang mana? Yang kemarin marah-marah tuh. Oh gitu. Itu kan sebenarnya bukan permasalahan, bukan yang saya pikirkan itu. Tahu-tahu ada ya duar langsung dibom. Gitu. Mau dibongkar gak ini? Enggak, jangan ya. Jangan. Tapi kayak gini loh. jangan. Tapi enak loh ini. Jangan. Ini momennya pas loh ini dulu. Momennya pas ini. Ini soalnya dilihat 10 tahun lagi. Oh gitu. Enggak. Ya. Gue jadi istrimu gimana? Ya. Amit. Parah. Enggak. Oke, jadi kalau Adip ini ya, dia merasa masuk frame ini dong. Merasa semester 1 berat. Kalau ya sih memang beda-beda ya. Terus kemudian ini nih, kayak hal paling terkesan selama kuliah itu apa? Mungkin Adip dulu deh. Paling berkesan ya ini sih, ngobrol tiap hari sampai tengah malam. Sampai jam 2, jam 3 gitu. Tragedi siomay, Mas. Waduh. Ini mau bongkar-bongkaran dari awal ya. Boleh. Orang-orangnya kita juga enggak masalah. Jangan. Gelap banget ya. Hah? Ini di kamera gelap banget kayak Niga. Ini nggak diedit ya? No edit. Maksudnya itu maksudnya ada sebuah benda di desa saya itu sebutannya itu kalau buluk gitu sebutannya nigra. Salah pelafal. Jelasin lagi sih. Enggak. Ya, lanjut. Oh, ini udah putih lagi nih. Iya, udah. Oh ya udah itu. Kalau paling berkesan ya mungkin aku dulu ya. Paling berkesan sih waktu apa ya? Aku sih paling berkesan banyak ya. Cuma ketika aku paling berkesan tuh ialah ketika ini sih. Jadi ketua redaksi jurnal sih, kayak itu pertama banget. Nggak paham apa-apa. Kita from zero lah. Kita belajar bareng-bareng dari nol. Dan maksudnya kayak banyak yang skeptis ya di waktu itu. Iya, benar. Maksudnya jurnal kan banyak skeptis kan waktu itu kan. Dan kurasa apa? Dalam tanda kutip mengganggu. Iya. Dan bahkan kayak ada beberapa yang skeptis, dan juga maksudnya ada beberapa dan maksud itu ya nggak masalah gitu loh, ketika anggapan skeptis itu menjadi semangat juga sih. Dan waktu itu kan ya mungkin aku juga masuk ke circle itu loh, jadi kayak aku sosialisasi secara apa ya namanya,
Kayak kalau Jokowi itu belusukan gitu loh. Jadi saya ke circle A, circle B, kan banyak tuh kayak circle pertemanan tuh. Masuk bareng-bareng nggak tuh? Apa nih? Ada suara apa tadi? Jadi apa kayak apa namanya? Saya belusukan ke berbagai macam circle gitu kayak. Ya alhamdulillah dapat 5 artikel waktu itu ya. Dan alhamdulillah terbit juga gitu loh dengan berbagai revisi, dan reviewer juga masih minim waktu itu, baru ada beberapa reviewer, dan kurasa ya itu berkesan sih, jadi kayak pembelajaran berharga gitu loh bagi aku, dan juga waktu ya udah riset bareng sama teman-teman tuh kayak hal yang seru itu, jadi kayak serasa kuliah banget karena kita riset gitu loh. Mungkin Mas Adip tadi lanjut hal paling berkesan. Itu sih selain bukan diskusi ya, maksudnya Bacot. kita nongkrong sampai tengah malam. Menurutku sedikit banyak ada pelajaran yang ini sih berharga juga di situ, terkait dengan ya pemikiran orang kan pasti selalu menarik ya, untuk kita jelajahi, kita ulik gitu. Terus ya info-info mengenai apapun lah yang ada di sekitar kita itu juga bukan gibah ya, maksudnya lebih ke ya fenomena apa sih yang ada di lingkungan kita gitu, karena walaupun satu kontrakan tetap kadang lingkungan main, kadang lingkungan diskusi, lingkungan belajarnya juga ada berbeda gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin jadi kompetitif mungkin ya, karena satu sama lain jadi kayak saling, jadi mungkin ini juga merasa kompetitif gak sama satu sama lain. Misal kayak si Rossi dapat IPK segini, terus kayak gimana gini, harus kompetitif biar bisa bersaing, itu nggak merasa gitu nggak? Kalau persaingan ke sesama anak kontrakan sih nggak ada ya. Kalau menurutku nggak ada ya, karena dunianya waktu kita masih satu kontrakan tuh sangat berbeda gitu. Awal-awal kan saya ya fokus di penulisan di Iron Fire dan olahraga waktu itu hoki gitu kan. Ya apapun, iya hoki. Maksudnya ya sangat berbeda lah. Nggak, ya pencapaian teman-teman ya sebenarnya bukan jadi hal yang bikin kita bikin kita FOMO, cuma jadi satu bikin satu motivasi aja sih gitu, karena emang dasarnya berbeda gitu, walaupun akademiknya sama ya, cuma menurut saya ya cara orang menangkap kan beda-beda ya setiap pelajaran gitu ya, nggak masalah sih menurutku. Iya nih, Mas Rossi ini nunggu dulu nih, dia kayak ngapain masuk nih pengalaman berkesanmu waktu kuliah. Oh ya, kalau pengalaman saya yang berkesan itu yang seperti sudah saya sampaikan di awal itu, bahasanya saya suka terkait dengan bagaimana kita berkumpul dengan banyak orang, banyak perspektif, kita mengetahui terkait dengan sudut pandang dan sebagainya. Karena ya kita harus merubah cara berpikir kita, teman-teman. Jangan merasa bahwasanya pemikiran kita itu paling benar dan memaksakan pemikiran yang lain tuh untuk salah, dan memaksa yang lain untuk segera menerima pemikiran kita apa adanya. Itu yang menurut saya itu harus diperbaiki lah begitu. Nah, oke. Nah, untuk lebih kalau untuk yang lainnya itu pengalaman yang juga berkesan tuh ya tentunya di semester semakin banyak angkanya itu semakin berkesan menurut saya. Di semester banyak angkanya, mulai dari semester 5, 6 ke 7 itu semakin berkesan. Aduh, jangan dong. Kalau semester begitu lebih berkesan karena apa? Karena selama menjalani perkuliahan ini semakin kita itu banyak semesternya itu, teman-teman kita itu semakin berkurang dan circle kita semakin mengecil. Nah, yang paling membuat saya berkesan itu bahasanya circle kontrakan itu masih terjaga dengan bagus gitu, iklimnya masih tertata dan sebagainya, saling masih suportif dan sebagainya. Jadi kita bisa berkembang bersama gitu loh, dari segi bagaimana kita untuk menyelesaikan permasalahan di mata kuliah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan di organisasi dan sebagainya. Kita saling share, kita mendapatkan ilmu dari teman-teman kontrakan. Utamanya saya sendiri ya banyak mendapatkan ilmu, baik bagaimana cara menganalisis sebuah isu, atau bagaimana cara kita memecahkan sebuah permasalahan, serta bagaimana mengerjakan tugas itu juga
banyak dibantu oleh teman-teman kontrakan itu yang membuat saya berkesan, karena dengan di masa titik tertekan itu yang mana terus kita dapat bantuan itu tentunya membuat bagi saya itu membuat sebuah momen yang paling berkesan, yang seperti saya bilang bahasanya momen semester 5 itu semester yang manis untuk dikenang tapi pahit kalau untuk dihilangi, karena ada banyak permasalahan di masa itu, karena mulai merasakan bagaimana vibes kuliah dan vibes kehidupan apa itu kalau dinamakan sekarang itu quarter life crisis. Wah, itu loh. Itu yang mulai berasa itu. Yang mana dengan adanya teman-teman kontrakan itu membantulah untuk saya bisa bertahan, survive, menjalani semua itu dan mendapatkan hal-hal yang menurut saya itu sangat pantas dulu didapatkan, dan ya seperti itulah. Oke, jadi memang iya kita mampu bertahan dengan idealisme kita sendiri gitu, dan idealisme kita ialah idealis yang apa namanya, yaudah kita bersahabat tapi juga ini apa namanya di lingkup akademik gitu lah. Iya. Ya nggak sih, di lingkup akademik, dan apa namanya kita juga bergerak bareng ya untuk bersama-sama lah untuk apa namanya bisa untuk saling suportif gitu. Benar. Jadi ya Penting. ya penting. Jadi mungkin ini pro kontra ya, cuma kalau aku pribadi tuh nggak ada salahnya kok untuk apa namanya membuat kelompok kecil gitu loh, untuk saling bahkan kayak menjaga kewarasan gitu. iya benar, karena somehow kamu tuh butuh orang untuk ngomong gitu loh. Iya, benar. Karena kamu tuh makhluk sosial, jadi kamu tuh nggak bisa memendam masalahmu sendiri. Benar. Gitu. Pertama itu satu, kedua mungkin ini ya lebih ke apa namanya lebih oke, kamu kalau misal berteman mungkin ada sedikit gesekan, konflik, itu hal wajar. Jadi teman-teman yang mau kuliah ataupun yang sedang ongoing kuliah S1 apalagi yang merantau ya, mungkin aku rasa kalian jangan takut dulu dengan konfliknya gitu loh. Konflik itu bakal ada dan itu bakal menjadi cerita menarik besok gitu loh di masa depan. Ya memang waktu saat kalian menghadapi itu bakal kayak kok gini sih kok gitu. Tapi itu untuk di masa depan bakal jadi candaan itu loh. Kayak tragedi Sioma itu ya apa? Iya, jangan. Kayak tragedi apa banyak tragedi, bahkan kayak Hestian pernah dikucilkan satu kampus itu. Maksudnya jadi tragedi itu menjadi hal yang lucu di masa depan itu loh. Jadi kalian jangan takut dulu konfliknya, karena aku rasa mudorotnya tuh lebih kecil daripada manfaatnya itu loh. Panas ya? Digedek-gedekin, tapi kalau digedek-gedekin gitu Pak. Ya sini itu kan tempat. Di apa namanya? Coba terus Diturunin. di dua. Oke. Lebih kencang kan. Yaudah itu, dan kurasa ini ya apa namanya seru sih, karena kalian bisa ada pengingatnya, reminder lah ya. Misalnya ada tugas nih, kalau ada apa-apa itu kayak kamu udah belum, itu belum, jadi kayak kita bisa saling berbagi lah kayak gitu. Ya, kalau dari saya ini bukan bermaksud menggurui ya, tapi ini cerita pengalaman kan. Kalau dari saya itu kalian itu boleh dan sangat dianjurkan untuk berteman dengan siapa saja, masuk ke circle mana aja. Namun pilih-pilih ya. Enggak pilih sih kayak tahu inilah, tahu. Iya, tahu tempat dan sebagainya. Tapi tetap kita itu semuanya itu pasti punya circle kita masing-masing, yang mana itu hanya golongan-golongan tertentu yang bisa masuk. Karena jadi kita harus memilah lah untuk share terkait dengan kehidupan kita, share terkait dengan apa itu pencapaian kita. Jadi jangan semuanya itu di-share ke semua circle itu sendiri. Jadi ke semua circle yang kalian temui, mungkin ke kiri kita share semuanya dan sebagainya. Jangan menjadi people yang sangat terbuka, karena enggak. Jadi kita pasti memerlukan terkait dengan circle kita yang lebih eksklusif. Itu bukan bermaksud untuk kita itu lebih wah atau sebagainya, tapi untuk kita itu bisa menjaga terkait dengan kontrol emosi dan kontrol pikiran. Karena dengan kita banyak bergaul dengan orang lain, tentu kan ada momen-momen di mana kita itu kelelahan terkait dengan aktivitas kita dan sebagainya, yang mana kita itu memerlukan teman-teman khusus dalam tanda kutip untuk kita support dan sebagainya. Kalau circle kita terlalu besar, ekspektasi terkait dengan suportif itu juga nggak terlalu besar begitu. Dan mungkin adanya gesekan lebih gede ya, jadi karena banyak orang. Iya, jadi tentu
membangun circle khusus untuk teman-teman khusus itu sangat diperlukan. Bukan untuk menjaga eksklusivitas, tapi untuk menjaga terkait dengan kewarasan dan kesehatan dalam berpikir dan bertindak laku begitu. Karena kalau nggak punya teman tuh bahaya, Pak. Iya. Itu mesti gini loh, teman-teman yang merantau ya. Kalian tuh di sini nggak ada keluarga, nggak ada ayah ibu kalian yang kayak yang ngingetin, ini udah waktunya kuliah loh nih. Nggak ada, karena kalian literally live your own life gitu loh. Jadi siapa yang bakal ngingetin kalian ya teman-teman dekat kalian gitu loh. Dan pastiin kalian boleh berteman dengan siapa aja, tapi pilihlah teman yang at least satu frekuensi dengan kalian. Kayak anak-anak kontrakan nih, mostly kita itu suka dengan hal-hal akademik. Mostly ya, tapi maksudnya mungkin dependensinya tuh beda-beda. Mungkin Rosi suka dengan Hankam, Adib suka dengan politik hijau dan sebagainya. Aku suka dengan diplomasi atau gimana. Tapi setidaknya kita punya hal yang sama, yaitu kita suka dengan hal yang berbau akademik. Kita suka diskusi ke-HI-an gitu loh. Jadi dengan adanya kesamaan tadi, oke, bagus adanya perbedaan tuh bagus untuk ada keragaman. Tapi at least ada satu hal yang bisa membuat kalian itu bareng-bareng sama-sama, entah satu hobi kah, entah satu CMX, bukan satu interest lah, satu kepentingan atau apa itu juga hal yang bisa membuat kalian tuh bisa long lasting gitu loh. Iya. Itu mungkin Adip terkait dengan circle itu sendiri dan pergaulan. Ya. Di kuliah. Sangat penting ya. Karena aku ngerasain sendiri, maksudnya emang teman-teman yang beragam itu penting gitu, tapi kadang kita juga perlu 1-2 teman yang emang satu pandangan gitu ya. Maksudnya satu POV ya validasi dari teman-teman sekitar, dari 1-2 orang itu penting loh. Maksudnya di saat kita ragu, di saat kita takut buat melangkah atau takut buat melakukan satu aktivitas baru, menurutku sangat penting satu lingkungan atau satu circle yang emang kita udah tahu perspektif mereka seperti apa gitu kan, dan pasti akan mendukung aktivitas yang kita lakukan dengan cara mereka sendiri gitu. Jadi ya pengalamanku dengan banyak teman gitu ya di Jogja gitu, dengan dengan banyak background gitu ya, somehow itu bagus. Cuma kadang di saat-saat dalam tanda kutip kritis itu emang sangat penting sih, kayak teman-teman kontrakan gitu yang satu kita udah tahu lah, maksudnya nggak satu pemikiran sih, tapi kita udah tahu pemikirannya seperti apa, dan kadang validasi dari mereka itu juga bagus buat dorongan kita juga gitu. Kalau dari saya sih lebih utamanya terkait dengan kita tahu dari semua motif atau yang dimiliki, atau bukan motif, itikat. Jadi teman-teman di kontra itu ya semuanya beritikat baik. Jadi dalam artian kita tidak saling menjatuhkan dan sebagainya. Mungkin terkadang kita itu saling mendebat satu permasalahan dan sebagainya, tapi maksud dan tujuannya itu semua itu baik. Dalam artian kita tidak mau teman kita salah satunya terjatuh atau terjerumus ke suatu hal yang buruk. Makanya dengan adanya teman-teman kontraan atau circle khusus yang kalian ciptakan itu menjadi pembatas kalian untuk supaya lebih kontrol diri, karena biasanya anak muda itu lebih cenderung dapat lepas kontrol kalau tidak ada yang mengawasi gitu. Juga ini ada satu cerita ya yang menarik itu. Jadi saya pernah kenapa circle itu penting atau circle khusus itu penting. Jadi pernah itu pada waktu saya itu sakit. Ini kondisinya memang kontraan udah kita saling berpisah, namun saya masih terikat dengan beberapa teman kontraan. Itu saya sakit dan sebagainya, yang mana saya itu tidak keluar kamar mungkin hampir seharian, yang mana dari Hastian maupun Adip itu sempat mengetok pintu saya beberapa kali, bahkan sampai membangunkan saya, mengecek kondisi saya. Itulah mereka itu mengecek untuk memastikan bagaimana kondisi saya, apakah baik-baik saja atau perlu bantuan dan sebagainya. Ya, dengan ada seperti itu lebih terbantulah, apalagi kalau saya kan perantauan begitu, jadinya lebih bisa dikontrol terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Itulah pentingnya terkait dengan teman. Mungkin seperti itu sih. Iya, dan kalau kadang-kadang kalau aku juga gitu sih, karena aku sering ini ya,
nggak sering juga sih, kadang-kadang di UGD juga karena asma ya. Itu juga kadang-kadang perlu juga teman-teman gitu loh. Walaupun pernah saya di UGD jam 11 malam tiba-tiba saya telepon teman saya, nanti dulu ya aku masih deadline nih gitu kan. Gimana ya, nyawa temannya itu lebih di kesampingan daripada parah banget sih. Akhirnya mau jenguk gue ya. Pas deadline apa sih waktu itu? Hukum internasional gak sih? Tahu lali aku. Lali aku pas. Kita pisah katanya. Wis gak kontrakan katanya. Lali lah. Aku neng UGD terus telepon kan. Masuk dulu. Aku deadline. Oh iya. Iya. Parah banget. Wah, lagi bisnis. Ya udah itu. Lebih seperti itu sih. Ya kan lebih seperti itu. Mungkin di podcast ini aku juga mau kayak bikin apa ya, kaleidoskop di mana. Minta maaf dulu, minta maaf. Kalau nggak perlu lah. Yang itu minta maaf dibikin konten TikTok. Yang apa? Capres 1 itu. Jadi nggak. Jadi mungkin aku mau ngajak teman-teman untuk bikin kaleidoskop sih, kayak mungkin apa sih yang ingin kamu tanyakan kepada dirimu mungkin 5 atau 10 tahun kemudian gitu loh. Mau nggak? Kalau mungkin dari Rossi apa tadi dulu? Rossi dulu. Kayak Mungkin dibantu 5 pertanyaan lah. Mungkin dibantu kamu yang Anda yang menanyakan, saya menjawab gitu ya. Enggak gini. Jadi kita bikin pertanyaan lah. Jadi nanti jadi Anda ingin kamu bertemu dengan dirimu 10 tahun kemudian nih. Iya. 2030 kah 2035 kayak? Iya. Kamu ingin menanyakan hal apa kepada dirimu itu? Kita kan ini udah masa, istilahnya kita masa-masa krisis, bukan krisis ya, kita masa-masa penting gitu loh. Dimana decision making yang kita lakukan di umur 20-an, Iya. itu kan akan berimpact kita seumur hidup gitu ya. Benar. Nah, apa yang ingin kamu tanyakan kepada dirimu 5 atau 10 tahun kemudian? Oh iya. Kalau misalnya aku contohin ya. Iya. Kalau aku sih mungkin ini ya. Gimana keadaanmu, sehat apa enggak, dietnya lancar apa tidak itu kan, karena sekarang di 2024 nih, cuma 2022, 2023, 2024 kamu sedang struggling untuk diet, untuk menurunkan berat badan dan juga membuat tubuh ideal itu. Terus ketiga, kamu menikah sama siapa? Iya kan? Iya kamu memang kan di kuliah kamu pernah dekat sama beberapa cewek, cuma kan nggak serius gitu loh. Terus apa ya? Sekarang kerja di mana? Kamu jadi maksudnya beneran jadi dosen nggak gitu loh? 2023 2024 kamu bervisi untuk jadi dosen, punya ambisi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu kan? Kamu jadi apa sekarang gitu loh? Terus kemudian masih sering baca manhwa nggak gitu. Terus kemudian gimana progres main gitarnya gitu loh, apakah bandmu udah settle apa belum? Soalnya di waktu kuliah Anda bandnya masih nggak jelas tuh, dan skillnya masih gitu-gitu aja gitu loh. Terus kemudian udah punya anak belum gitu? Kalau udah punya anak anakmu bakal kamu jadi kayak gimana itu, kayak gitu sih. Dan jangan lupa kamu lagi di tahun 2020 ini lagi struggling buat milih decision making untuk hidup nih, antara kamu lagi di sekarang nih kamu lagi daftar CPNS sama daftar LPDP nih, dua-duanya nih. Jadi sekarang kamu lagi kerja apa nih? Jadi itu pertanyaanku sih untuk diriku di tahun depan, di masa depan. Oke, baik, ini aku ya. Hi son, this is your dad. Oh enggak gitu. Oh ya. Ya siapa tahu kan anak saya juga saya beritahukan dari video ini begitu kan. Sapa-sapa ini teman-teman ayah nanti, bapak nanti begitu ya. Oke. Tahu anakku jadi anak apa? Mahasiswa kan. Jangan dong. Nah, oke. Baik, kalau dari saya sendiri, pertama kalau tadi kan kira-kira pertanyaan apa saja ya akan ditemukan ke 20 tahun mendatang atau 10 tahun atau 15 tahun mendatang. Yang pertama ingin saya tanyakan tentunya yang pertama itu terkait dengan gimana kabarnya? Apakah baik atau apakah ada sebuah hal yang ingin kamu sampaikan terkait kehidupanmu mendatang?
Coba ceritakan apa saja yang sudah kamu lalui, pencapaian apa saja yang kamu sudah dapat. Satu itu. Yang kedua itu bagaimana terkait dengan keluarga kita bagaimana, keluargaku bagaimana. Apakah kamu mampu merawatnya dengan baik? Apakah kamu mampu menjaganya dengan baik? Apakah mereka melihatmu dengan sorot mata bahagia dan bangga, atau ada sorot mata lain yang mengganjal pada keluargamu gitu. Oke, yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan saya adalah kepada diri saya di tahun mendatang adalah apakah mimpi-mimpimu itu bisa kamu raih? Minggu sekarang apa emang? Mimpiku sekarang itu ingin mendapatkan sebuah posisi yang cukup prestis di lingkup pekerjaan, yang mana serta membangun sebuah usaha. Apakah kamu mampu memberikan sebuah manfaat terhadap orang-orang sekitar kamu, budemu, lekmu dan sebagainya? Apakah kamu mampu meraih itu? Jika iya, tolong ceritakan dengan detail. Jika tidak, mengapa bisa demikian? Kemudian itu 3. Yang yang keempat, apakah kamu berhasil untuk menikah dengan orang yang kamu impi-impikan? Siapa namanya? Karena saya menemui beberapa. Apakah justru ada orang baru yang datang ke kehidupan kamu dan membuatmu bahagia lebih lagi? Problem rumah tangga besok ya, kalau di play lagi ya. Dan yang terakhir terkait dengan ponakan dan anak-anakmu nanti, apakah kamu mampu mendidik mereka dengan bagus? Apakah kamu mampu memberikan sesuatu yang pelajaran yang bisa membimbing mereka menjadi pribadi yang lebih baik dari kamu? Mungkin itu saja 5 dari saya untuk diri saya sendiri. Oke, siap. Pin, Mas Adip apa nih? Kalau dari saya sih mungkin 3 aja, dan Apa tuh? nggak bakal terlalu mendetail kayaknya, karena ini dipublikasikan gitu. Oh iya. Ini kan nggak hilang videonya, Pak. Oh iya, ya nggak apa-apa. Ada yang lihat juga Iya, sih. ada sih sebenarnya. Iya, kan stranger gitu, nggak tahu. Mungkin yang pertama sih gimana hubungan kamu dengan teman-teman kontrakan gitu? Apakah masih berjalan dengan Sweet banget. aduh tai. Apakah masih ya masih berhubungan baik atau enggak gitu? Karena sedikit banyak ya mungkin 25 atau 30% pribadiku saat ini mungkin dibentuk juga karena kontrakan juga kan. Makanya ya jangan sampai inilah lost kontak atau melupakan teman-teman gitu. Ini lagi rame lah grupnya. Iya. Kalau ada problem rame. Iya. Yang kedua mungkin karena sekarang lagi waduh jangan dong. Mungkin karena sekarang lagi ngejar beberapa hal gitu ya. Udah sampai Cina belum gitu kan? Sampai Gulak nih. Nah, aduh karena udah nyeritain ke Xi Jinping belum gimana kehidupan Indonesia sebenarnya gitu kan? Iya, karena salah satu mimpi besar lah, ya antara nanti Cina Taiwan, Cina Hong Kong. Oh, mau jadi pada judi ya? Aduh. Atau Cina daratan, kita nggak tahu ya. Atau Cina benteng. Salah satu impian terbesar lah ya dari segi karir dan pendidikan juga. Terus yang ketiga mungkin apa ya? Masih hidup nggak sih gitu, karena sepertinya sekarang. Sekarang lagi apa dijelasin? Sekarang lagi struggling. Ya, sekarang lagi struggling terkait dengan pendidikan juga, terkait dengan rencana karir juga gitu. Apakah maksudnya bisa hidup dalam arti bisa hidup sesuai dengan apa yang diimpikan gitu kan? Apakah udah bisa bersyukur dengan apapun nanti yang didapatkan lah gitu. Ya. Gitu aja mungkin kurang lebih. Apa lagi? Udah paling ya. Asmara. Waduh, itu masih jauh kayaknya. 5-10 tahun lagi. Ya enggak, mungkin dari sekarang mungkin belum kepikiran gitu ya. Sama Entah. jenis sama jenis.
Sama jenis dong. Oh. Lawan. Oh, perkataan pertama adalah yang benar ya. Lawan dong. Pertama adalah yang benar ya. Lawan dong. Tolong Gimana ya sih? ini. Tolong dipantau ini. Kita potongan. Kita share video. Kita klik. Keadaan. Sama jenis atau sama jenis ya. Lawan. Tapi ya nggak tahu sih, sampai sekarang sih belum kepikiran, dan apakah nanti seperti apa, maksudnya targetnya atau gimananya sampai sekarang belum kepikiran untuk kesana sih. Saat ini fokus ke keluarga dulu. Siap. Gimana? Mungkin itu aja. Apa lagi yang mau dibahas nih? Main apa lagi nih? Harapan gitu loh, Harapan kedepannya. Oke, langsung aja ya dari saya ya. Kamu pengen segera balik ya? Enggak sih, sebenarnya saya mau makan. Iya. Baru juga sejam, saya kan 3 jam. Waduh, jangan dong. Kasihan yang edit. Nggak diedit ini. No edit ini. Bahaya banget. Apa harapan ya? Iya, buat teman-teman kontrakan, apapun yang cita-citakan bisa terwujud gitu ya. Semoga S1 bukan akhir dari jenjang pendidikan kita semua gitu ya. Minimal S2 lah ya. Di kampus yang Bonafit yang itu. waduh, aku nggak bilang itu UPN juga bonafit gitu. Maksudnya di kampus yang memang kalian impi-impikan gitu kan. Mungkin kan kalian ada yang pengen HI lagi, atau ada yang pengen ilmu politik di mana gitu kan. Karena menurutku salah satu hal yang paling penting juga yaitu pendidikan kan. Ya semoga teman-teman bisa minimal bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Karena kontrakan kan juga dibentuk karena basicnya ialah anak-anak ambis ya. Ya, dasar kita bersatu kan salah satunya adalah karena kita duduk depan ya. Kita terbentuk karena kita duduk depan gitu loh. ya, maksudnya karena Itu hal yang tidak terelakkan gitu. latar belakangnya adalah karena pendidikan juga kan. Kita belajar di UPN ya, semoga kedepannya bisa tercapai sih itu. Itu mungkin. Oke. Kalau harapan dari saya masih sama, di mana saya mengharapkan yang terbaik untuk teman-teman kontrakan juga, di mana jangan patah semangat terkait dengan apapun yang belum bisa dicapai atau tidak tercapai. Jadi tetaplah berpandangan positif. Sesuatu yang diperuntukkan untukmu pasti dia akan luput, dan sesuatu yang tidak diperuntukkan untukmu, bagaimana kamu berusaha, itu pasti akan hilang. Jadi tetap semangat, berpandangan positif. Jadi jangan fokus terhadap satu hal, tetap berusaha dan sebagainya. Dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, di mana kita mencapai mimpi-mimpi kita, berguna bagi masyarakat dan sebagainya. Dan jangan lupakan teman-teman kontrakan, kalau ada kesulitan, keresahan dan sebagainya, jangan sungkan untuk share ke teman yang lain, apalagi ke saya. Jadi kita saling update semuanya, saling berbicara, saling menjalin komunikasi lah. Jangan sampai bahwasanya ada yang satu kesusahan dan tidak mau share dan sebagainya. Itu menurut saya itu tindakan yang egois lah. Jangan sampai lah kalian itu merasa bahwa kita itu cuma teman. Enggak. Kontrakan bagi saya itu adalah sebuah keluarga dan saudara, yang mana jangan sungkan-sungkan lah untuk meminta bantuan atau meng-share terkait dengan cerita-cerita atau kesusahan yang didapatkan gitu. Dah, itu jangan lupakan kita gitu kan. Ya udah sih, mungkin apa ya? Aku juga mau nambahin dikit nih. Jadi untuk diriku di masa depan, dulu Anda waktu kuliah gagal dapat KC ya. Ya walaupun kumlot nih, ada nih selembangnya kumlot nih, tapi Anda gagal KC gitu ya. Ya dulu di masa ini kamu pengen balas dendam gitu, kamu pengen membuktikan bahwa kamu tuh hebat gitu. Dirimu di masa depan kayak gimana emang, bisa kayak apa emang. Ya udah itu doang sih. Terus harapannya ialah ya itu sih, kita terbentuk dari sebuah jaringan bangku depan, dimana kita selalu berangkat. Pertama kita berada di bangku depan, kita yang kalau diskusi sama dosen kita yang paling ambis,
bukan sombong tapi memang untuk kenyataan itu loh. Kita Adip, aku, Igo, Rossi, kita merupakan barisan-barisan bangun depan, apalagi Astian, Bun oportunis ya, dia depan belakang oke gitu. Terus siapa namanya? Dan ya semoga ya benar kata Adip, semoga S1 bukan jenjang akademik terakhir kita, semoga kita bisa lanjut S2, syukur-syukur bisa S3 gitu kan. Dan semoga ilmunya bermanfaat lah, ilmu selama kuliah bermanfaat. Kurasa ilmu di kuliah itu banyak lah, ilmu akademik maupun non akademik, dan kurasa kedua itu saling bergerak paralel lah, saling melengkapi lah. Jadi kurasa tuh naik turun dalam kuliah itu merupakan sebuah pelajaran hidup bagi kita. Jadi nggak cuma non akademik, akademiknya juga dapat itu. Jadi permasalahan, konflik itu kurasa sebuah pembelajaran kita untuk semakin dewasa itu. Ya, karena itu life learning lah, karena kehidupan kan adalah life learning kan ya. Jadi kurasa ya di kehidupan yang akan datang semoga teman-teman semua ini bisa saling terus silaturahmi, bisa sukses bersama, dan juga bisa apa ya, happy bersama lah. Iya, saling bantu membantu lah. Jadi kayak gitu. Itu. Ya walaupun sekarang lagi beda pilihan capres ya, cuma ya tapi semoga saling bisa membantu. Ini masih kerekam gak sih, Bro? Masih ya udah. Udah mungkin itu. Ada tambahan Mas Rosi? Mungkin dari saya itu udah itu aja sih, karena ya ini karena konsumsi publik. Kalau kamu mau atau anda ini sekalian mau tahu terkait dengan bagaimana kehidupan saya sebenarnya, silakan bergabung ke Circle Kontraan. Pendaftaran dibuka di link bawah ini. Nggak ada. Jadi mungkin ini deh, apa namanya, mungkin tips trik aja nih, terakhir tips bagi ini, karena konsumsi publik ya. Mungkin ada satu orang nih yang tiba-tiba ngelihat atau apa yang mungkin lagi kesepian dalam perkuliahan atau gimana. Mungkin tipsnya deh biar perkuliahannya tuh nggak berat itu loh. Mungkin Adit mungkin Apa ya? biar perkuliahan tuh ya nggak berat-berat banget loh, nggak dipikul sendiri gitu loh. Ada tips triknya nggak? Kalau aku sih kuncinya adalah sharing ke temen ya. Maksudnya ya nggak harus teman sih, mungkin ke orang tua juga bisa gitu, ke adik kakak juga bisa. Cuma harus ada orang yang kita ajak diskusi lah, paling nggak, biar bebannya tuh nggak numpuk di pikiran kita sendiri gitu. Memang sih kadang respon dari orang itu kadang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Cuma kalau menurutku asal di awal omongan kita itu didengarkan gitu ya, ada yang mendengarkan, itu udah cukup sih. Satu hal kecil yang selalu berguna buat saya selama ini kayak gitu. Oke. Oh ya, kalau dari saya tipsnya itu ya, pertama itu bangun citra diri kamu sendiri. Jadi percayalah bahwasanya bagaimana pribadimu itu membentuk terkait dengan lingkunganmu dan respon dari orang lain. Jadinya ketika kamu membangun citra yang bagus, kepribadian yang baik dan sebagainya, tanpa kamu tutupi dan sebagainya, itu justru akan mendorong orang lain itu untuk bersikap demikian dengan kamu. Jadi ketika kamu sudah bersikap dengan baik, berbicara dengan baik, berpikir dengan baik, pasti akan memikat orang-orang untuk mau dekat dengan kamu. Dan dengan begitu kamu bisa melakukan share terkait dengan bagaimana permasalahan kamu ataupun terkait dengan struggle kamu di kuliahan atau bagaimana. Dan jangan lupa bahwasanya dosen itu juga sama manusia juga, mereka juga menghargai orang lain. Jangan takut untuk bertanya apabila merasa kebingungan terkait dengan tugas-tugas dari dosen. Begitu sih. Nah itu ya. Jadi dari kami mungkin pamit undur diri. Kontrakan secara official pamit undur diri. Ngapain, Dip? Oh ya, ada yang beli lemari tadi. Beli lemari, Jangan masuk ke sini dong. Nah, oke, siap.
Tapi bukunya belum tak benerin nih. Yaudah itu ya. Yaudah kita secara official walaupun saya nggak ada Bun-Bun, kita secara official telah menamatkan S1. Semangat ya Adip dan Bun-Bun. Mungkin bukan menamatkan S1 sebenarnya. Apa? Menamatkan podcast kita bersama. Ya bukan podcast ini ya, podcast season kuliah. Iya. Kontrakan FM masih ada, cuma podcast kita udah pamit season kuliah nih. Chapter kuliah. Ya. Next kita chapter mungkin kehidupan. Ya. Berbangsa bernegara. Negara. Iya. Atau afterlife. After married. Akhirat dong. Bukan, maksudnya after married, Iya, boleh after married. Mungkin kita berbagi keluh kesah. Punya bayi kan, mungkin punya. Kalau Adip nggak tahu ya mau nikah atau enggak. Ya, kan ini. Oh iya gitu ya. Tadi kan udah jelas kan ya. Iya jelas ya. Statementnya ya. Tolong dicatat. Iya kan. KPU. BN. Kan DPT kan tetap DPT, bagaimana itu ya? Halo, BNI. Mau pinjam duit ya. Udah lah ya. Ini tuh kami undur diri gimana sih? Undur diri. Kontrakan FM chapter kuliah resmi kita tamatkan. Ya udah semuanya semangat kuliahnya.